Halo, halo, halo. Selamat datang di video presentasi saya pada pagi hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh ketidakberdayaan yang mendorong keinginan untuk melakukan bunuh diri atau memunculkan ide bunuh diri dan mengusahakan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Tapi sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anak Gede Sidanta Hendrayana dengan NIM 249114180 dari Psikologi angkatan 2024 kelas F. Jadi di sini tanpa berbasa-basi lagi, izinkan saya memulai presentasinya. Kita masuk ke latar belakang. Nah, di sini latar belakang ini adalah berisi tentang alasan-alasan saya mengapa saya mengambil topik ketidakberdayaan yang mendorong perilaku bunuh diri. Yang pertama kita bisa lihat, yaitu saya ingin melihat nih bagaimana ketidakberdayaan itu menjadi sebuah motivasi seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Yang kedua, saya juga ingin melihat bagaimana peranan aktif dari para psikolog atau orang-orang awam seperti kita itu untuk memperkecil tindakan bunuh diri. Dan yang ketiga, saya ingin memperjelas kepada khalayak ramai bahwa bunuh diri itu tidak ada gunanya, dan saya menganggap bahwa bunuh diri itu adalah tindakan yang cuma-cuma atau bodoh. Yang keempat, saya juga berharap agar tindakan bunuh diri karena perasaan tidak berdaya ini dapat dikurangi dan dihentikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rumusan masalah dan tujuan. Di sini saya ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana ketidakberdayaan dapat menyebabkan usaha atau memunculkan ide untuk melakukan bunuh diri. Yang kedua adalah bagaimana peranan aktif para psikolog dalam permasalahan bunuh diri ini. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana upaya penekanan angka bunuh diri. Bagaimana caranya menekan angka bunuh diri ini menjadi lebih rendah lagi gitu. Lalu tujuannya, yang pertama adalah mengetahui hubungan erat antara ketidakberdayaan itu sendiri dengan bunuh diri, dengan usaha-usaha bunuh diri atau ide-ide bunuh diri. Yang kedua adalah mengetahui peranan aktif para psikolog dalam permasalahan bunuh diri ini. Dan yang terakhir adalah meyakinkan bahwa kepada khalayak ramai bahwa bunuh diri itu tidak ada gunanya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang landasan teori yang saya gunakan. Jadi saya ada 2 landasan teori di sini. Yang pertama adalah pengertian tentang bunuh diri itu sendiri, dan yang kedua adalah pengertian tentang ketidakberdayaan. Jadi saya mulai dari pengertian bunuh diri terlebih dahulu. Nah, apa sih bunuh diri itu? Bunuh diri adalah perilaku yang diawali dengan ide atau rencana untuk mengakhiri hidupnya. Itu menurut Klotsky, May, dan Schaffer pada tahun 2016. Lalu untuk ketidakberdayaan sendiri, menurut Nanda 2011, dia mengatakan bahwa ketidakberdayaan itu adalah persepsi atau tanggapan klien bahwa perilaku atau tindakan yang dilakukan itu tidak bisa membawa hasil yang diharapkan atau tidak akan membawa perubahan seperti yang diharapkan oleh klien tersebut. Sehingga klien itu akan sulit untuk mengendalikan situasi yang terjadi atau mengendalikan situasi yang akan terjadi ke depannya. Itu menurut Anda 2011. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode penelitian. Jadi di sini saya melakukan penelitiannya dengan menggunakan metode penelitian pustaka atau library research. Dengan cara bagaimana? Saya mencari beberapa jurnal atau buku yang sesuai dengan topik yang akan saya bahas. Nah, dari jurnal-jurnal tersebut saya juga punya penilaian, yaitu kurang lebih 5-10 tahun jurnal itu diterbitkan yang bisa saya masukkan ke dalam penelitian saya. Nah, setelah jurnal-jurnal itu saya kumpulkan, nantinya saya akan melakukan pendekatan dengan kualitatif dengan beberapa cara. Yang pertama itu jurnal atau buku tersebut akan saya baca terlebih dahulu dan saya tarik poin pentingnya. Lalu setelah poin-poin pentingnya saya tarik, saya akan menggabungkan poin-poin penting tersebut dan memberikan poin-poin tersebut akan memberikan saya data yang semakin menggambarkan atau mendekatkan saya dengan topik yang akan saya bahas nantinya. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan data. Jadi pada bab pertama saya itu membahas tentang munculnya ide bunuh diri. Nah, kita harus tahu dulu nih,
Apa itu ide bunuh diri? Nah, menurut sumber dari Reynolds 1991, ide bunuh diri itu merupakan pikiran, perencanaan, perilaku dan hasil tentang bunuh diri, kematian, serta perilaku untuk merugikan diri sendiri. Nah, ada beberapa faktor nih yang menjadi faktor utama munculnya ide bunuh diri. Salah satunya itu adalah faktor psikologis yang menjadi faktor dominan munculnya ide-ide untuk bunuh diri. Nah, faktor psikologis ini mencakup banyak hal ya, tapi di sini saya memaparkan ada 3 yang penting. Yang pertama itu ada depresi. Nah, setahu saya orang-orang yang depresi itu merasa bahwa dirinya itu tidak bisa berguna ke sekitarnya, ke orang-orang di terdekatnya gitu. Jadi dia merasa kayak dia tuh udah nggak ada gunanya untuk hidup. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu adalah sampah dan memunculkan ide-ide untuk melakukan penyiksaan diri. Mungkin dari self harm yang saya tahu itu kayak goles-goles tangannya, dan terus karena udah kebiasaan self harm, akhirnya dia memunculkan ide untuk bunuh diri. Yang kedua adalah rasa stres yang berlebihan. Nah, rasa stres yang berlebihan ini tuh biasanya muncul dari tekanan orang-orang sekitarnya atau lingkungan sekitarnya. Misalnya dia adalah seorang pekerja, dia merasa stres karena terlalu banyak pekerjaan yang dihandle olehnya dan menyebabkan dia tuh kayak ya udah lelah dan merasa bahwa dirinya itu nggak mampu, dan akhirnya nanti pada saatnya itu dia akan memunculkan ide untuk melakukan bunuh diri tersebut. Yang terakhir adalah kognisi negatif. Kognisi negatif ini mencakup tentang pemikiran-pemikiran tidak sehat atau yang membahayakan diri sendiri. Seperti yang dibilang oleh Reynolds 1991, ada perilaku yang merugikan diri sendiri. Nah, perilaku yang merugikan diri sendiri itu nantinya akan masuk ke kognisi negatif. Dan di kognisi negatif ini dia akan memberikan pemikiran bahwa sebaiknya saya melakukan bunuh diri karena saya sudah tidak bisa, sudah tidak dianggap di dunia ini lagi, dan akhirnya dia bunuh diri. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan ketidakberdayaan dengan upaya atau usaha melakukan bunuh diri. Nah, ketidakberdayaan yang dimiliki oleh seseorang itu nantinya akan menambah rasa stres sehingga seseorang itu memiliki atau memunculkan rasa depresinya dan menyebabkan perilaku bunuh diri semakin menjadi-jadi. Nah, adanya konflik keluarga, isolasi sosial, dan kurangnya dukungan emosional dari lingkungan terdekatnya menyebabkan rasa ketidakberdayaan itu menjadi lebih parah dan menyebabkan ide untuk melakukan tindakan-tindakan bunuh diri. Nah, sebuah studi yang dilakukan oleh Lynch et al. Pada tahun 2012 itu menyatakan bahwa ketidakberdayaan itu meningkatkan rasa atau keinginan bunuh diri para pasien psikiatri dari rumah sakit rawat inapnya. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan tentang peranan psikologi dalam masalah bunuh diri. Nah, psikologi ini memiliki atau memainkan peranan yang sangat penting dalam mencegah atau mengurangi masalah-masalah dari bunuh diri. Nah, bagaimana sih caranya para psikolog ini bisa mengurangi atau mencegah upaya-upaya bunuh diri dari seseorang? Yang pertama itu adalah dengan melakukan pencegahan bunuh diri. Nah, psikolog ini akan memberikan beberapa opsi kepada pelaku yang ingin melakukan bunuh diri atau keluarga atau kerabatnya yang kerabat terdekat dengan si pelaku ini, dan nantinya akan mencoba berdiskusi atau mencari jalan keluar dari masalah bunuh diri ini agar pelaku itu tidak melakukan tindakan bunuh diri. Lalu selanjutnya adalah dukungan keluarga. Nah, para psikolog ini dapat memberikan edukasi kepada keluarga-keluarga yang punya kerabat atau keluarga dekatnya gitu, mungkin anaknya yang memiliki tanda-tanda untuk melakukan tindakan bunuh diri, mungkin dari tanda-tanda self harm, habis itu menyiksa dirinya, itu bisa menjadi sebuah tanda-tanda bunuh diri, dan keluarga itu bisa peka terhadap tanda-tanda tersebut dan mencegah tindakan bunuh diri. Yang ketiga ada diagnosis dan evaluasi. Nah, para psikolog ini dapat menggunakan alat-alat psikolognya atau melakukan tes psikolog kepada salah satu pelaku bunuh diri tersebut
untuk bisa melihat seberapa parah sih tingkatan pelaku itu untuk melakukan bunuh diri, apakah masih bisa dicegah atau sebaiknya harus dibawa atau diberikan obat. Baik, itu dari peran psikolog dalam masalah bunuh diri. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang upaya penekanan angka bunuh diri. Nah, ada banyak sekali nih cara-cara kita sebagai orang awam atau calon-calon psikolog dapat menekan angka bunuh diri akibat ketidakberdayaan atau depresi atau stres. Jadi di sini saya ada 4 ya. Yang pertama itu adalah dukungan sosial. Nah, lingkungan itu bisa memberikan dukungan emosional atau dukungan sosial kepada orang-orang yang terlihat ingin melakukan bunuh diri. Dan yang kedua, ada terapi kognitif dan kelompok. Nah, terapi kognitif ini seperti kita bisa meningkatkan pendidikan kita atau kepekaan kita terhadap sebuah fenomena orang ingin melakukan bunuh diri atau tanda-tanda orang bunuh diri. Intinya adalah membuat diri kita atau kelompok kita itu lebih peka. Yang ketiga adalah pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi pentingnya pendidikan ini pada masyarakat adalah untuk masyarakat itu bisa lebih peka atau bisa lebih berempati terhadap seseorang yang ingin melakukan tindakan bunuh diri, atau bisa melihat tanda-tanda seseorang itu yang melakukan tindakan bunuh diri seperti melakukan self-harm atau yang menyiksa dirinya itu, dan masyarakat bisa lebih lebih peka lagi. Dan yang terakhir adalah akses terhadap layanan kesehatan mental. Saya menyadari bahwa di Indonesia ini tuh sebenarnya nggak kurang gitu loh untuk akses kesehatan terhadap layanan kesehatan mental. Cuman ya harganya aja yang lumayan mahal menurut saya. Jadi mungkin kedepannya saya sebagai psikolog atau orang-orang di luar sana bisa memberikan layanan yang lebih terjangkau gitu ya. Yang terakhir saya akan membahas tentang kesimpulan. Jadi bunuh diri itu, kesimpulan saya dapat di sini adalah bunuh diri itu disebabkan oleh ketidakberdayaan. Nah, ketidakberdayaan ini muncul karena adanya perasaan atau pikiran negatif, kegagalan, dan juga keputusasaan, serta adanya hilang semangat untuk hidup. Nah, ketidakberdayaan ini selain bisa menyebabkan tindakan-tindakan bunuh diri, ada juga tindakan-tindakan kriminal yang bisa disebabkan oleh rasa ketidakberdayaan. Contohnya seperti perampokan, pengeboman, atau pembunuhan. Nah, psikolog juga berperan aktif dalam mencegah adanya tindakan bunuh diri akibat rasa ketidakberdayaan. Dan psikolog juga bisa melihat tanda-tanda orang yang ingin melakukan tindakan bunuh diri dan memberikan intervensi awal. Nah, selain itu, dukungan dari lingkungan sosial juga sangat berpengaruh nih terhadap mencegah atau menekan angka-angka untuk melakukan tindakan bunuh diri. Karena memberikan rasa perhatian dan rasa kasih sayang terhadap orang yang ingin melakukan tindakan bunuh diri itu bisa menjadi salah satu cara atau upaya kita dalam menekan angka bunuh diri. Nah, oleh karena itu diharapkan untuk kita saling peka terhadap satu sama lain dan bisa mencegah atau bisa menekan angka bunuh diri semakin rendah lagi. Selanjutnya saya akan membahas tentang prevensi. Jadi di sini saya menggunakan beberapa jurnal, dan jurnal pertama ini saya gunakan sebagai metode penelitian, yang kedua sebagai landasan teori pengertian bunuh diri, yang ketiga ini untuk membahas tentang ide-ide bunuh diri. Selanjutnya ini PDF yang keempat itu untuk landasan teori dengan topik ketidakberdayaan, dan jurnal-jurnal lainnya ini sebagai tambahan untuk melengkapi makalah dan juga PPT saya ini. Dan akhir kata, sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata, saya tahu saya tidak sempurna, jadi saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Terima kasih.